Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Kalau tadi kita bahas sempat ya persiapannya ini apa aja, apa yang harus dipersiapkan oleh calon-calon nih, calon-calon penerus ya Pak ya. Nah sekarang pengen tahu tahapannya itu sebenarnya apa aja sih Pak? Karena Bapak bilang tadi kayak banyak nih tahapannya. Sekarang udah masuk ke validasi gitu ya. Iya betul. Apa aja tuh tahapannya Pak? Iya. Jadi yang kalau kita bicara tahapannya, tahapan memang pertama yang harus kita siapkan tadi motivasi mental, kemudian belajar baik fisik maupun akademik maupun psikologi. Setelah itu monitor atau stay tune ke media yang ada untuk pendaftaran secara online itu. Kalau kita sampaikan di sini, ini ada linknya atau websitenya di https recruitment.tni.mail.id. Nah, ini yang mau daftar bisa daftar online. Iya, ya? Masih berlaku sampai dengan 9 Oktober. Masih panjang nih. Masih cukup waktu. Kemudian nanti akan ada disampaikan lah dari pihak kami untuk hadirnya tanggal berapa yang sudah online itu sudah terdata untuk melaksanakan validasi. Karena validasinya juga kita laksanakan bertahap kan Mbak. Nah itu setelah daftar nanti kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan mulai kegiatan seleksi. Mulai dari itu tadi validasi itu sebenarnya seleksi administrasi sebenarnya secara tidak langsung itu. Seleksi administrasi, kemudian nanti ada kesehatan, full ya kesehatan itu baik luar dan dalam kan gitu. Mohon maaf luar dan dalam. Jadi memang tahapan yang kita laksanakan rikes dulu. Setelah rikes baru nanti jasmani. Jadi memang jasmani ini setelah dicek kesehatan kalau memenuhi syarat baru main di tes jasmani atau pemeriksaan kesegaran jasmani. Lari, renang, push up dan seterusnya itu Mbak. Habis itu baru nanti kegiatannya seleksi akademik. Mulai dari pelajaran-pelajaran yang didapat di sekolah, kemudian ada juga nanti untuk psikologi. Nah itu. Dari situ nanti ada kegiatan yang namanya pantohir atau penentuan akhir. Itu kita cek seluruhnya, kita hadirkan di satu ruangan, datanya kita hadapkan atau kita cek, kita lihat bentuk fisiknya, posturnya, apa semua, kemudian sekaligus untuk cross check data hasil tes. Pull up-nya di situ dibilang 18 atau nilai 100. Setelah dicek oh ternyata cuma 10, nah kan gitu-gitu. Itu tahap yang menegangkan. Tahap, iya. Dan semuanya pasti seperti itu, ada tahap pantohirnya. Dan kalau misalnya di pantohir ini animonya atau yang lolos di tahap administrasi dan seterusnya masih lebih banyak, disitulah nanti ada namanya tidak masuk atau tidak lulus tapi karena alokasi. Nah itu kadang-kadang yang suka menjadi celah bagi siapa saja orang yang tidak bertanggung jawab. Situ, iya. Dan inilah yang perlu kita sampaikan ke seluruhnya masyarakat, ke adik-adik untuk tidak usah terpikat atau tidak usah ngikutin iming-iming siapapun gitu. Karena memang semuanya memang sudah ada anggarannya dan sudah dari dulu sudah berjalan. Jadi kalau ada yang nawarin ini itu, oh kamu nggak lulus karena ini, siapkan segini, wah, itu sangat-sangat tidak bertanggung jawab orang-orang seperti itu. Dan itu tidak ada. Dari kami, panitia, penyelenggara semuanya. Dan kalau kami main-main artinya kami juga sudah menyiapkan hukuman bagi pelaku-pelaku kalau memang ada seperti itu, sudah ada hukumannya, sudah ada aturannya. Mulai dari copot jabatan, mulai dari proses hukum dan sebagainya, Mbak. Sanksinya udah jelas. Udah jelas, siap. Udah jelas, Mbak. Jadi memang tidak usah tergiur lah dengan iming-iming siapapun dari manapun. Yang jelas semuanya gratis dan semuanya tidak ada yang bayar. Nah, setelah kegiatan tes itu baru nanti masuk pendidikan. Nah, pendidikan itulah yang saya kerjakan kemarin saya di Jakarta itu, Mbak. Kalau sekarang yang Bintara pendidikan pertamanya 2 bulan. Kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan. Kejuruan itu dia masuk ke cabangan, Mbak.
ada infanteri, ada kesehatan, ada zeni gitu-gitu. Itu 2 bulan kalau Bintara. Jadi total 4 bulan. Dikma dan Dikjur. Nah kalau yang Tamtama itu Dikmanya 2 bulan, Dikjurnya 1 bulan. Jadi total 3 bulan. Cepet Mbak sekarang jadi tentara. Dulu 5,5 bulan. Nunggu, itu baru Dikma. Dikjurnya 3 bulan, 8 bulan, hampir setahun. Baru bisa jadi tentara, masuk satuan kan gitu. Sekarang 4 bulan sudah bisa masuk satuan, gitu. Tapi 4 bulan itu sebelum-sebelumnya ada persiapan ya Pak Mirsa? Oh iya dong, tahapannya. Ujuk-ujuk ya. Iya, tahapannya itu berdarah-darah Mbak, kalau bahasa kita kan, berdarah-darah. Itu. Fisiknya, nanti, yang pull up-nya ya. Betul, setelah itu baru nanti masuk ke, setelah lulus pendidikan, baru kan dapat gaji dan seterusnya kan. Nah, situlah sudah jadi tentara, sebenarnya dilantik, baru masuk penempatan. Gitu. Dan penempatan sekarang juga apa ya kalau boleh saya bilang tuh lebih moderat lah begitu Mbak. Artinya tidak kaku. Dan dengan adanya Batalion Teritorial Pembangunan sekarang mereka juga Bintara Tamtama ini bisa lebih fleksibel dalam penempatan. Artinya kalau memang dia daftarnya dari wilayah Bengkulu, kemungkinan besar ditempatkan di wilayah Bengkulu juga. Karena apa? Kita berpikir untuk pembangunan di wilayah itu. Walaupun tetap nanti ke depan ada tour of area dan tour of duty-nya gitu Mbak. Sehingga jangan sampai jadi tentara kedaerahan juga kan gitu kan. Tetap kita rolling nanti. Tetap ada perollingannya gitu. Tapi di awal-awal kita upayakan untuk dia biar dia bisa membangun di wilayahnya. Di wilayahnya sendiri gitu ya. Makanya itu tadi Bapak bilang harus mempersiapkan motivasi dan juga mental tadi. Jadi dari mau awal ditempatkan dimanapun harus siap. Udah harus siap. Harus nggak siap. ada janganlah Pak gitu, nggak Wah, ada kayak itu. gitu. Keplang nanti. Betul, karena memang rugi sebenarnya. Rugi. Kalau kita taruhlah misalnya rezekinya memang harus dinas di luar Bengkulu misalnya, kalau kita bicara Bengkulu, kan kita jadi tahu. Kalau kita sengaja piknikan ke Sulawesi misalnya, atau piknikan ke Kalimantan, kan pakai biaya. Ini kan gratis. Ke sana pun dibiayain, ada anggarannya Mbak. Mau naik kapal, mau naik pesawat, ada anggarannya. Di sana ya tinggal dinas saja yang baik, sambil piknikan, wisata kan gitu Mbak. Dinikmatin Mbak. Dinikmatin saja, enjoy saja. Ya, itu sudah. Itu tahapannya Mbak, kurang lebih seperti itu. Jadi nih sekarang siapapun yang mau bergabung nih, kalau usianya masih masuk ya, yang di belakang kamera mungkin usianya udah nggak masuk lagi ya. Silakan persiapkan dirinya di usia 24 maksimal 24 maksimal. 24 tahun maksimal, tinggi badannya juga diperhatikan di nilai 158 minimal. Untuk Tamtama. Untuk Tamtama. Untuk Bintara 163. 163. Iya. Oke, jadi itu Mbaknya udah hafal, udah langsung bisa kampanye nih. Makanya aku kan mau daftar cuman nggak masuk. Bisa nggak ya Pak ya? Bisa. Tambah 2 lagi. Apa yang nggak bisa? Bapak, ini kan kalau sekarang Bapak gimana tuh melihat para anak-anak muda sekarang yang tertarik untuk bergabung, apalagi TNI itu masyarakat banyak yang sayang nih. Kayak misalnya kalau aku lihat konten-konten gitu kayak, bangga banget nih dekat sama Bapak TNI gini-gini, bagaimana mereka mengayomi masyarakat karena sesuai dengan di awal ya, komitmen di awal untuk mengayomi, untuk menjaga gitu ya Pak ya. Bagaimana nih kalau Bapak sekarang lihat para anak muda yang ingin bergabung nih? Semangat itu seperti apa? Gitu? Ya, makasih Mbak. Jadi kalau saya lihat generasi muda sekarang, menurut saya lebih antusias. Dan karena mereka, kembali lagi ke tadi, mereka lebih mudah mencari akses, mencari informasi, mencari referensi. Dan itu menurut saya lebih bagus. Daripada kita yang dulu harus banyak nanya. Atau ikut-ikutan. Kayak saya dulu terus terang ikut-ikutan Mbak. Karena kebetulan saja kok daftar, kok lulus kan itu kan. Nah, kalau sekarang mereka lebih bisa memilih sebenarnya. Dan alhamdulillah adik-adik generasi muda sekarang ya insya Allah lah dengan apa yang kita kerjakan. Memang TNI kan dari rakyat untuk rakyat. Kemudian kita juga ibu kandung kita TNI adalah rakyat kan gitu. Jadi memang tidak ada yang berubah dari dulu. Artinya dari zamannya perjuangan dulu Pak Dirman semuanya kan gitu kan, itu memang kita ada untuk rakyat, kita ada untuk membantu dan memastikan
bahwa rakyat itu harus sejahtera. Memang di zaman saat ini kan perang oke lah tidak ada, tapi kan kita tidak hanya di operasi militer perang saja, tapi ada OMSP juga, salah satunya membantu kesulitan rakyat itu, sehingga memang kita harus menyiapkan generasi muda. Dan saya lihat generasi muda sekarang alhamdulillah mereka sangat-sangat semangat untuk masuk mendaftar. Tentunya memang kita juga harus ada kampanye juga, ada penyampaian-penyampaian gitu. Yang memang kita harus antisipasi itu tadi, yang bermain-main tadi, justru yang di luar kita. Ya, bersamanya. Kalau masyarakat nih ada dapat info seperti itu, boleh melaporkan nih Pak? Boleh, ada Mbak ininya. Jadi kita punya call centernya ya. Di sini ada pesan WhatsApp untuk pengaduan terkait dengan rekrutmen prajurit. Ini di nomor 0813 105 0074. Ini untuk para calon termasuk orang tuanya bisa mengirimkan pesan WA melalui nomor tersebut untuk menyampaikan apapun yang sifatnya pengaduan. Ya, sehingga kami juga sangat peduli dengan hal-hal seperti ini, dan jangan sungkan atau jangan ragu kalau memang ada hal-hal yang ternyata kurang bagus di lapangan atau di pelaksanaannya, boleh ya, langsung ke nomor tersebut. Nomornya di description box. Iya Mbak. Bapak, sebelum kita mengakhiri, bukan mengakhiri juga ya di segmen ini aja, mungkin masih bisa ngobrol ya kita di luar ya. Boleh disampaikan dulu semangatnya nih Pak untuk para calon-calon nih penerus nih, boleh disampaikan. Terima kasih. Jadi untuk para adik-adikku sekalian, generasi-generasi muda, generasi yang sangat diharapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan, kemudian peningkatan sumber daya manusia khususnya di negara kita Indonesia ke depan untuk menyongsong Indonesia emas, Indonesia maju, khususnya yang berminat, dan kami sangat berharap adik-adik mau untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa melalui jalur TNI, khususnya TNI AD. Yang pertama saya titip pesan, satukan niat, bulatkan tekad, siapkan mental, ya. Tidak ada yang berat kalau memang kita sudah niat. Karena apapun yang kita kerjakan semuanya berawal dari niat. Dari niat itulah nanti akan timbul motivasi untuk menyiapkan diri kita. Apapun kesulitannya, apapun kendalanya pada saat menyiapkan, pasti bisa kita lewati, bisa kita selesaikan selama niat kita itu tetap kuat dan ada dalam hati kita. Setelah itu baru siapkan diri kita untuk mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Saya harapkan adik-adik semua bisa berperan serta atau bergabung dengan TNI, tetap semangat, jaga motivasi, jaga kesehatan, demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan untuk lebih maju dan untuk lebih sejahtera. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak karena sudah menyempatkan waktunya di kesibukannya yang luar biasa. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir bersama kami di sini, mau ngobrol-ngobrol juga dan memberitahu pengumuman yang sangat bermanfaat ini tentunya untuk para pemirsa ini. Semoga sehat selalu. Salam juga Mbak untuk juga keluarga sehat. Dan juga tim ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak sudah diundang. Kami juga sangat senang nih Bapak mau hadir. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Utar Novadini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.